Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang bersujud kepadanya. Dan itu adalah salah satu nikmat yang paling besar. Karena Rasulullah saja begitu menginginkan pamannya untuk bersujud kepada Allah tapi tak berhasil. Nabi Nuh begitu menginginkan istri dan anaknya untuk bersujud kepada Allah, tak berhasil. Nabi Ibrahim begitu menginginkan ayahnya dan keluarganya untuk bersujud kepada Allah, tak berhasil. Maka kita bersyukur kepada Allah, bahkan kita terlahir di keluarga dan tumbuh kembang di lingkungan yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman dan Islam ini bisa kita jaga istiqomah hingga wafat husnul khatimah. Amin. Bersalawat kita kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah setelah 7 purnama kita libur mulai dari Ramadan, karena memang kita buka puasa, lanjut tarawih dan seterusnya. Mulai dari Ramadan sampai habis Syawal kita baru mulai kembali. Saya berpikir tadi, kira-kira ada jamaah yang datang atau tidak. Karena saya khawatir seperti motor tua, sekalinya mati susah nyala, sekalinya libur susah mulai. Tapi alhamdulillah malam hari ini jamaah yang istiqomah tetap terus bisa menjaga keistiqomahannya. Mudah-mudahan duduknya kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an, di mana malam hari ini kita akan mengkaji satu surah yang sangat familiar bagi kita. Bukan hanya bagi kita, tapi juga bagi anak-anak kita. Biasa mereka membacanya sebelum belajar atau sebelum pulang. Dan ini termasuk surah yang cukup pendek di dalam Al-Quran. Tapi meskipun demikian, maknanya begitu dalam dan luas. Ini salah satu mukjizat Al-Quran. Jadi katanya pendek, kalimatnya pendek, tapi maknanya begitu luas. Jadi itu Al-Quran. Kalimatnya sedikit, tapi maknanya luas dan dalam. Kalau kita kan ngomongnya banyak, nggak ada maknanya.
Tapi kalau Al-Quran sedikit isinya, tapi dalam maknanya. Apa surah yang dimaksud? Al-Asr. Jadi sedikit di luar tafsir, tapi saya ingin menyampaikan kepada jamaah dan kepada siapapun yang mendengar tayangan ini untuk lebih berhati-hati dalam membaca surah Al-Asr. Kenapa? Kerap kali saya mendengar kita membaca Al-Asr itu hilang huruf terakhirnya. Wal asr innal insana lafi khus. Illa itu hilang huruf terakhirnya. Padahal bukan dibuang, bukan dihilangkan, hanya disukunkan sebab waqaf. Jadi tetap ada wal asr. R-nya tetap ada. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sampai terus tuh wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tetap ada. Jadi jangan hilang. Termasuk juga anak-anak kita. Baik. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah, yaitu surah yang Allah turunkan di kota Makkah. Dan ulama berpendapat, dilihat dari fakta sejarahnya, bahwa surah Al-Asr adalah wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Nabi. Jadi dari sekian banyak ayat dan surat yang turun di Makkah, Al-Asr adalah wahyu yang ke-13 yang diterima oleh Nabi. Berbicara tentang apa? Apa hikmah yang bisa kita peroleh? Apa informasi yang Allah sampaikan dalam surah ini? Kita kaji dimulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Allah bersumpah. Wal 'asr. Seringkali asr itu diartikan waktu atau masa. Wal 'asr demi masa. Ulama banyak sekali mentafsirkan apa sebenarnya makna asr. Kita bahas satu persatu dari yang paling populer. Wal 'asr demi masa atau demi waktu. Kenapa Allah bersumpah atas sekian banyak yang Allah ciptakan? Mengapa dalam surat ini Allah bersumpah atas nama waktu? Nanti di dalam ayat lain Allah bersumpah atas nama fajar, Allah bersumpah atas nama kuda perang, Allah bersumpah atas nama matahari, Allah bersumpah atas nama bulan. Nanti ada hikmahnya masing-masing. Tapi dalam ayat ini Allah bersumpah atas nama waktu. Maka ulama menyebut begini, Allah tidak mungkin bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebut sesuatu yang tidak penting. Allah tidak akan bersumpah di dalam Al-Quran menyebut sesuatu yang tidak berguna atau tidak ada manfaatnya. Tak mungkin. Samalah seperti kita bersumpah. Kita tidak mungkin bersumpah untuk hal-hal yang remeh. Misalnya, ayolah nanti habis sholat isya kita makan ayam penyet di depan. Taklah, saya sudah makan. Betul udah makan? Betul. Demi Allah saya udah makan. Ngapain bersumpah? Orang cuma diajak makan doang. Kita kerap kali bersumpah untuk hal-hal yang penting. Misalnya panitia apa kemarin? Zakat fitrah. Misalnya. Wah, kamu ya yang kemarinnya diamanahkan untuk menyalurkan kepada fakir miskin, kamu nggak salurkan ya? Kamu nggak kasih kemarin? Dikasih. Ada dokumentasinya. Mana? HP saya hilang kemarin ada musibah. Tapi beneran dikasih. Demi Allah saya kasih. Jadi kita bersumpah atas nama hal-hal yang penting untuk kita tegaskan. Nah sama dalam ayat ini. Allah tidak akan mungkin bersumpah kecuali atas nama sesuatu yang paling penting untuk kita. Salah satunya dalam ayat ini adalah Al-Asr, yang artinya waktu atau masa. Seberapa penting waktu untuk kita? Kalau kita kehilangan uang hari ini, kita bekerja,
Pulang kerja kita dibegal, kita dijamret. Hilanglah uang kerja sehari itu. Pertanyaannya adalah, besok kalau usaha lagi, dapat nggak uang yang sama? Bisa kembali nggak uang? Dengan usahanya, dengan ikhtiar kita, uang bisa dicari lagi atau enggak? Uang yang hilang bisa dicari lagi? Bisa. Ikhtiar aja tambah, usaha aja tambah. Pasti nanti diganti, pasti nanti kembali. Tapi kalau waktu yang hilang, kita menyia-nyiakan hari ini, terus malam kita wafat, minta lagi kepada Allah, ya Allah izinkan hidup sehari aja lagi, mau bertaubat. Kira-kira bisa atau tidak? Tidak bisa. Maka segala yang hilang itu bisa diganti kecuali waktu. Segala yang hilang itu bisa dicari kecuali waktu. Apapun hilang. Hilang uang bisa dicari, hilang jabatan bisa dicari, hilang pasangan, oh bisa. Banyak lagi. Tapi kalau hilang waktu, nggak akan mungkin bisa diganti. Maka Allah bersumpah atas nama waktu. Dan sesuai dengan sabda Nabi. Kenapa Allah bersumpah atas nama waktu? Karena waktu ini yang banyak sekali dilalaikan oleh kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani, ada dua kenikmatan, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mayoritas manusia, kebanyakan manusia menyia-nyiakan dua nikmat ini. Apa itu? Yang pertama, as-sihhatu, kesehatan. Orang kalau lagi sehat, nggak pernah dia doa kepada Allah minta sehat. Hanya minta, ya Allah lapangkan rezekinya, ya Allah tambah gajinya, ya Allah naikkan pangkatnya, ya Allah majukan bisnisnya, ya Allah. Hanya itu saja kan? Ada minta sehat tak? Tak ada. Kalau sudah sakit baru paniknya luar biasa, sibuk, ya Allah. Pertama sehat, yang sering kali kita lupakan. Yang kedua kata Nabi, al-faragh, waktu yang kita buang sia-sia. Maka dalam ayat ini Allah singgung atas demi waktu. Karena untuk mengingatkan betapa pentingnya waktu. Kalau pepatah Arab menyebut lan tarji'al ayyamul lati madat, tidak akan kembali waktu yang sudah terlewat. Makna pertama. Makna kedua dari al-asr. Sebenarnya dari 5 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wal asr dalam ayat ini adalah demi waktu asar. Kenapa nggak disebut demi waktu duha, demi waktu zuhur? Kenapa yang disebut demi waktu asar? Karena kata para ulama, hidup kita itu antara terbitnya fajar dan terbenamnya matahari. Maka dalam ayat ini Allah bersumpah seakan-akan Allah ingin mengatakan, hei, setiap kita yang usianya sudah di asar. Asar itu menandakan sebentar lagi mataharinya tenggelam. Sebentar lagi waktu sisa kita hidup udah habis. Maka mumpung di waktu asar, perbaikilah. Karena sebentar lagi akan gelap dan terbenam matahari. Itulah mengapa jamaah, dengan waktu asar ini juga, kalau kita baru lahir, itu disebut waktu fajar. Kalau kita remaja, itu disebut duha. Masa-masa muda produktif, itu zuhur. Tapi kalau sudah senja, sudah sepuh, itu waktu asar. Kata para ulama, Nabi mendapatkan wahyu usia berapa? 40. Nabi Musa dapat kitab Taurat bermalam di Bukit Tursina, apa bahasa kitanya, bersemedi di Bukit Tursina selama 40 malam. Kata 40 ini banyak disinggung dalam Al-Quran. Maka kata para ulama, 40 ini bukan angka sembarang. Siapa yang usianya sudah sampai di asar, sudah 40 tahun,
dan dia bisa istiqomah, maka insya Allah sampai wafat dia istiqomah. Siapa yang usianya sudah 40 tahun, bahkan lewat, dan dia istiqomah, mungkin istiqomah salatnya, mungkin istiqomah zikirnya, istiqomah ke masjidnya, istiqomah pokoknya. Sampai husnul khotimah, kemungkinan besar dia istiqomah. Tapi kalau sudah 40 tahun, salat masih bolong, puasa kadang iya kadang enggak, bahkan hutang puasa Ramadan pun berapa lupa jumlah hutang puasanya saking banyaknya. Zakat hanya zakat fitrah aja sepanjang hidup yang diingat. Infak sedekah enggak datang. Kalau kurban enggak kemahalan katanya. Tapi beli motor puluhan juta sanggup. Begitu sapi kambing 3,5 juta masih ditawar. Wah, mahal betul nih. Masjid sebelah 3 juta. Dibandingkan. Ini tidak menyinggung. Antisipasi kalau misalnya nanti jangan pengurus masjid ngeluarkan. Udah keluar kan? 3 berapa? 3 juta atau 3,5 kambing? Oh, 3 juta lagi. Ini kadang-kadang pun masih dibanding. Saya mau beli sendiri aja lah ketemu yang biar dapat 2,9. Ya Allah, selisih 100. Dalam urusan akhirat kita pertimbangannya luar biasa. Nah, kembali kepada soal. Siapa yang usianya sudah masuk 40, tapi belum istiqomah, sholat, puasa, dan ibadah yang lain belum istiqomah, bukan berarti mustahil, tapi butuh usaha lebih untuk bisa dia istiqomah sampai wafat. Maka dalam ayat ini seakan Allah mengingatkan, yuk yang usianya sudah asar, yuk perbaiki amal solehnya, perbaiki sholat puasanya, karena ini waktu yang menentukan. Asar itu waktu yang menentukan nanti kita maghrib dalam keadaan seperti apa. Apakah kita ketika terbenam, ketika kita wafat, apakah kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu diperjuangkan sejak waktu asar. Penafsiran kedua. Penafsiran ketiga dari makna asar. Asar itu adalah salah satu maknanya artinya memeras. Memeras. Kenapa asar diartikan memeras? Karena waktu asar umumnya kita sebagai manusia sudah beranjak pulang ke rumah dari tempat kerja yang sedari pagi sampai sore kita sudah memeras keringat. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan, hai kalian yang sudah banting tulang peras keringat untuk urusan dunia. Padahal usianya sudah di asar. Urusan dunia nggak kenal lelah, nggak kenal capek. Tapi urusan akhirat, mau sholat sakit pinggang, mau duduk tahiyat katanya nggak bisa dibengkokkan kaki, mau kurban katanya banyak kebutuhan, disuruh puasa katanya mahnya kambuh. Hei, kalau dalam urusan dunia kita peras keringat banting tulang nggak kenal waktu, ingat waktu kalian sudah asar. Sebentar lagi maghrib, sebentar lagi terbenam, sebentar lagi gelap, sebentar lagi nyawa akan dicabut. Maka di ayat berikutnya, innal insan, sesungguhnya manusia lafi khusrin, benar-benar dalam keadaan rugi. Insan, bedanya insan dan annas, kan ada surat An-Nas. Annas itu artinya manusia, insan juga artinya manusia. Bedanya, kalau An-Nas itu manusia secara kolektif. Misalnya di masjid ini insan, karena ada 1, 2, 3, 4, banyak. Itu An-Nas, banyak. 1 RT itu An-Nas, 1 RW itu An-Nas, 1 perumahan itu An-Nas. Tapi kalau insan setiap personal, saya sendiri ini insan, beliau sendiri insan. Seakan-akan Allah mengingatkan, siapapun kalian, dari manapun kalian, bagaimanapun keadaan kalian, sungguh setiap manusia itu, setiap personal, setiap individunya benar-benar dalam keadaan rugi. Kok bisa rugi? Khusrin. Di dalam Al-Quran rugi itu disebut dengan 3 model kata. Kadang disebut khusrin seperti ayat ini,
kadang disebut khusranun, ada nun di ujung, kadang disebut khasarah. Itu maknanya beda. Saya kasih contoh. Misalnya, kita keluar modal 1 juta untuk jualan lontong sayur. Keluar modal 1 juta. Sore hari, setelah tutup warung, balik uang 1.500.000. Berarti total 1.500.000. Modalnya 1 juta plus 500.000. Itu untung apa rugi? Untung ya. Contoh kedua, modalnya 1 juta, begitu sore hari balik uang itu pas 1 juta. Untung apa rugi? Ya, udah. Uang pokok, nggak ada uang pokok dalam ilmu bisnis, itu rugi hitungannya. Kenapa rugi? Karena kita sudah capek buka lapak, kita udah capek bawa gerobak, kita udah capek masak untuk pagi hari, itu hitungannya rugi. Nggak ada istilah balik modal. Balik modal itu bahasa orang yang rugi untuk menenangkan hatinya. Balik, alhamdulillah lah Ustaz, balik modal itu menghibur diri aja. Sebenarnya itu rugi. Karena setidaknya rugi waktu. Itu bukan khusrin. Kalau ada orang, saya contoh ketiga nih, modalnya 1 juta, jualan lontong sayur. Sore, total dia dapat uang 500.000. Untung apa rugi? Sangat rugi. Karena sudahlah rugi waktu, modalnya hilang separuh. Itu bukan khusrin. Khusrin itu lebih parah. Kita keluar modal 1 juta, jualan lontong sayur dari pagi sampai sore, 1 rupiah pun nggak ada, lontong sayurnya basi. Apa itu bahasa kita? Gulung tikar. Itu bangkrut. Maka lebih tepatnya khusrin itu bukan hanya rugi. Kalau rugi modal masih ada meskipun nggak utuh. Kalau rugi mungkin modal utuh tapi kita rugi waktu. Tapi khusrin itu bahkan modalnya habis. Gulung tikar, besok nggak jual lagi lontong sayur. Maka Allah mengingatkan kepada kita, setiap kita manusia, siapapun manusianya, benar-benar dalam keadaan gulung tikar. Habis. Loh, emang modal kita apa Ustaz? Kalau tadi kan kita ilustrasikan orang jual lontong sayur, jelas modalnya 1 juta. Emang kita hidup ini apa modalnya kok dikatakan rugi oleh Allah? Bahkan disebut bangkrut. Allah sudah memberikan kita banyak modal. Kita hidup itu modal, diberi sehat itu modal, masa muda itu modal, keluarga itu modal, teman kerja itu modal, jamaah, relasi, keluarga, tetangga, semuanya itu modal dari Allah yang Allah beri secara cuma-cuma. Maka bodoh orang yang telah diberi modal sekian banyak, bukan justru untung, modalnya bahkan gak balik, hilang sama sekali. Sebagaimana orang yang habis 1 jutanya, bahkan lontong sayurnya pun basi, gak bisa dinikmati sendiri. Begitu ruginya. Siapapun. Termasuk kita. Termasuk kita. Maka di dalam ayat berikutnya, kecuali. Maka ayat ini gak boleh kita sholat, tiba-tiba ayat kedua kita ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Allahu Akbar, itu nggak boleh. Nggak boleh. Karena maknanya belum sempurna. Maknanya belum sempurna. Sama seperti begini. Yang kemarin sudah kita kaji ayatnya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Allahu Akbar. Itu dosa itu. Itu dosa. Karena ayatnya masih menggantung. Maka celaka bagi orang yang sholat. Celaka semua. Karena kan ayatnya belum tuntas. Nah sama dalam ayat ini. Innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah. Bahkan Allah menekankan dengan kata sungguh.
Sungguh setiap manusia, siapapun manusianya, benar-benar dalam keadaan bangkrut, habis modal, menghadap kepada Allah, tak membawa apa-apa, bahkan modal dari Allah pun nggak sanggup dikembalikan. Ketika ditanya, mana masa mudamu dulu? Nggak bisa jawab, bangkrut. Kemana hartamu dulu? Nggak bisa jawab, bangkrut. Kemana jabatanmu dulu? Nggak bisa jawab, bangkrut. Kecuali 4 pengecualiannya. Pertama, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Apa makna iman? Tasdiqu bil qalbi wal ikrar bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu maknanya 3. Pertama, meyakini dalam hati, melafazkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Itu iman. Makanya kalau ada saudara kita, dia non muslim, kemudian dia menyebut, kamu udah syahadat? Enggak, saya enggak pakai syahadat. Loh, katanya Islam. Yang penting kan hati saya yakin kepada Allah. Tapi enggak ada syahadat, ya enggak sah. Atau sebaliknya, bersyahadat tapi hatinya ragu. Batal. Atau hatinya yakin nggak bahwa sholat itu wajib? Yakin. Lisannya ngomong yakin. Sholat nggak? Enggak. Itu nggak beriman. Jadi iman itu 3-tiganya. Illalladzina amanu, beriman. Berarti percaya kepada Allah dalam hati, menegaskan kepercayaan itu dengan lisan, dan membuktikan kepercayaan kepada Allah itu dengan perbuatan. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh bayar zakat, bayar zakat. Itu namanya iman. Hubungan kita dengan Allah. Apakah itu saja? Oh enggak, sepaket. 4 syaratnya harus sepaket. Illalladzina amanu wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Makanya bahasanya wa, bukan au. Sama dengan begini. Au itu artinya atau, kalau wa artinya dan. Kalau dan itu harus sepaket. Sama seperti begini. Pak, mau kemana? Mau ke depan. Saya boleh titip nggak? Boleh Ustaz, mau titip apa? Tolong belikan nasi goreng atau bakso. Harus beli dua-duanya atau boleh salah satu? Salah satu, karena saya gabung dengan kata atau. Nasi goreng atau bakso. Tapi kalau saya tukar kalimatnya, saya boleh titip nggak Pak? Boleh Ustaz, apa tuh? Nasi goreng dan bakso. Salah satu atau dua-duanya? Dua-duanya. Sama dalam ayat ini. Yang tidak akan merugi adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi nggak boleh orang yang beriman atau beramal soleh. Berarti boleh kalau ada orang yang beriman meskipun amalnya nggak soleh. Kata Allah, celaka juga. Atau sebaliknya, amalnya soleh tapi nggak iman. Kalau gotong royong, kalau ngopi, kalau ada orang sakit, tahlilan datang, tapi sholat enggak. Tapi sama warga itu akrabnya luar biasa. Luar biasa. Nanti bentar lagi hari raya kurban, dia yang paling loyalitas. Yang robohin sapinya dia, yang golok apa segala macam dia. Tapi sholat enggak pernah. Puasa enggak pernah. Itu amilus sholihat tapi enggak beriman. Sama, enggak sepaket. Harus dua-duanya. Pertanyaannya sekarang, amal soleh itu apa? Amal soleh itu apa? Amal itu kan perbuatan. Soleh yang baik. Amilus sholihat berarti amal yang baik. Baik itu ukurannya apa? Hah? Menurut pandangan Allah. Makanya dahulu pernah saya singgung. Saya contoh begini. Ini kejadian nyata. Dan saya pernah disinggung soal ini. Jadi saya pulang ngajar kampus. Jam 10 malam. Jadi pulang ngajar kampus jam 10 malam. Nyampe di parkiran, waktu itu saya masih pakai motor. Saya pulang kampus jam 10 malam. Sampai di parkiran bawah kampus, ada mahasiswi saya yang belum pulang. Kemudian saya tanya, loh, belum pulang? Kemudian dia bilang, belum Ustaz. Lagi nunggu abang, sekalian abang itu pulang kerja.
Kerjanya di Nagoya Hill. Nagoya Hill kan dekat sama kampus. Kerjanya di Nagoya Hill. Bentar lagi beres-beres toko, nanti pulang, baru jemput saya. Jam berapa abang pulang? Jam 11. Itu jam 10. Berarti dia masih nunggu sejam lagi untuk abangnya pulang. Pertanyaannya adalah, sebagai laki-laki yang gentle, baik tidak kalau saya antar dia pulang? Hah? Baik, apalagi menurut perempuan itu. Ternyata saya nawarin, ayo pulang sama saya. Waduh, baik benar nih Ustaz, gitu kan? Baik. Tapi ukuran kebaikan ini hanya dalam sudut pandang manusia. Menurut sebagian manusia mungkin saya baik, karena saya laki-laki gentle, nggak mau membiarkan perempuan tengah malam di parkiran sendirian. Maka saya laki-laki gentle, saya bawa pakai motor, naik pulang, antar ke rumah. Tapi pertanyaannya, menurut Allah ini baik apa buruk? Menurut Allah ini amal soleh atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena ketika, jangankan, ini kalau pakai mobil mungkin persoalannya beda. Ini pakai motor. Motor saya mirip sama motornya Irul itu. Yang kalau bonceng harus pegangan gini. Makanya saya curiga ya beli motor gitu, curiga. Bukan kalau motor metik kan kita bisa pegangan ke yang di belakang itu kan Pak. Tapi kalau motor laki kan nggak ada pegangannya di belakang. Mau nggak mau ke depan kan. Nah ketika saya antar itu mahasiswi, saya antar pulang ke rumah, menurut manusia itu kebaikan. Tapi menurut Allah sama sekali tidak baik. Kenapa? Dosanya lebih besar. Pertama, nggak mungkin dia nggak pegangan. Karena setiap ganti gigi pasti gini. Ya kan? Pasti pegang. Itu persoalan. Ada. Belum lagi kalau kita dibisik sama setan ya kan. Misalnya rumahnya di Jodoh, kan kita di Nagoya kuliah kan. Rumahnya di Jodoh. Kalau langsung ke Jodoh kan dekat ini. Putarlah dulu ke WhatsApp Center, ke Bengkong gitu ya kan. Biar agak lama sedikit. Misalnya. Terus sampai ke rumah mamanya nongol. Loh, abangnya belum pulang, kok udah pulang? Iya diantar. Siapa yang antar? Pak Ustadz. Nah, pasti muncul persoalan kan? Belum lagi di lampu merah nanti kan? Kan pakai helm kan? Titit. Ustadz, siapa nih Ustadz? Macam beda aja dari yang kemarin. Loh. Jadi persoalan. Maka yang disebut amal soleh itu bukan hanya baik menurut sudut pandang manusia, tapi baik di sini adalah dalam sudut pandang Allah. Saya punya tetangga. Kalau kita antar makanan ke tetangga, kalau kita sering main ke rumah tetangga, baik atau enggak? Sering main ke rumah tetangga, silaturahim, baik ya. Kalau saya silaturahim plus bawa oleh-oleh, lebih baik lagi. Tangan kosong aja baik, apalagi bawa oleh-oleh. Tapi kalau tetangga saya janda, terus tiap hari saya main gitu. Ustaz, ya Ustaz, ini saya bawa ini, Masya Allah, masuk dulu Ustaz. Coba. Menurut sebagian manusia kan baik. Bahkan menurut si janda, oh baik betul Ustaz ini hari-hari datang ke sini, bawa oleh-oleh. Tapi menurut aturan Allah ini tak baik. Maka hari ini begitu juga yang dimaksud amal soleh. Amal soleh itu adalah ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu sesuai dengan kriteria yang Allah inginkan. Itu baru amal soleh. Itu baru amal soleh. Ya sama lah kira-kira. Kita punya tetangga, dia nggak sholat, terus kita temenin dia ngopi. Duhur pun kita ikut lewat, asar pun kita ikut lewat. Lo kok nggak sholat? Supaya dia ada temennya. Loh, kan menurut hukum manusia ini kan baik, setia kawan, nggak mau ninggalin temennya. Tapi menurut hukum Allah kan jadi buruk. Gara-gara kawannya nggak sholat, dia ikutan nggak sholat.
Maka dua hal ini harus berjalan seiringan antara iman dan amal soleh. Kenapa Allah sebut dua-duanya? Karena kadang ada orang yang kuat imannya tapi tidak beramal soleh. Ada yang kuat di amal solehnya tapi sama sekali tidak beriman. Saya yakin ketika Masjid Baitus Salam buka peluang untuk berinfak, bersedekah atau berwakaf pembangunan Masjid Baitus Salam. Saya yakin pasti ada orang yang nyumbang meskipun dia tidak pernah ke masjid. Meskipun dia nggak pernah ke masjid. Mungkin kipas dia ikut nyumbang, mungkin karpet dia ikut nyumbang, mungkin menara dia ikut nyumbang. Tapi dia batang hidungnya nggak pernah nampak di masjid. Sholat pun tidak. Itu orang yang beramal soleh tapi tidak beriman. Maka percuma. Harus dua-duanya. Bahkan Allah tambah syarat yang ketiga. Illal ladina amanu wa amilus shalihat. 3. Wa tawasau bil haqq. Saling mewasiatkan atau saling menasihati dalam kebenaran. Saling. Berarti kalau saling satu orang apa dua orang? Dua orang. Maka jamaah, yang paling saya pribadi kalau mentafsirkan ayat ini saya jadi kepikiran dengan diri saya sendiri. Kenapa? Karena kan selama ini yang sering kali kita lakukan adalah saya yang memberi nasihat kepada jamaah kan. Saya yang menyampaikan pesan baik kepada jamaah kan. Atau kalau ada jamaah saya salah kan saya bantu ingatkan. Pertanyaannya adalah kapan jamaah menasihati saya? Atau kapan suatu ketika saya salah terus jamaah mau menegur, menasihati? Itu sedihnya kita. Karena dalam Al-Quran bukan hanya kita menasihati orang, tapi saling menasihati. Karena siapapun manusianya punya potensi salah. Siapapun manusianya ada potensi keliru, maka harus saling. Maka saya takut. Kalau saya kan lihat jamaah keliru, saya kan langsung tegur. Karena memang jamaah. Ada jamaah lupa, saya ingatkan. Karena memang jamaah. Bagaimana kalau yang salah itu saya, yang lupa itu saya? Ada nggak jamaah yang mau ingatkan? Aduh segan, nggak enak. Itu kan Ustadz, kan jadi begitu. Padahal mestinya harus diingatkan. Makanya jamaah tentang diingatkan itu, saya pernah mengalami satu kejadian yang menurut saya berharga sekali. Saya pernah imam masjid di Batu Haji. Saya lebih sering pakai sarung yang mereknya itu ada di bawah. Saya nggak tahu alasannya, cuma dulu sejak di pesantren teman-teman gitu, jadi saya ikut. Jadi mereknya Atlas, Gajah Duduk, Wadimor, atau yang mahal-mahal BAS itu ada di sini. Bukan karena mau pamer, cuman dari dulu emang gitu. Suatu ketika habis saya imam salat, ada jamaah negur. Ustaz, kenapa merek sarungnya ditaruh di belakang? Saya jawab, nggak tahu, saya lihat dulu teman-teman di pesantren begitu, maka saya ikut aja. Labelnya saya taruh belakang dan di bawah. Jadi orang tahu, kita pakai sarung apa nih. Tapi bukan untuk pamer, cuma ikut kebiasaan aja, nggak ada niat apa-apa. Iya Ustadz, tapi kan kasihan kami yang di belakang. Ustadz sholat menghadap ke depan khusyuk. Kami menghadap ke sarung Ustadz. Jadi setiap kami sholat ini memantau sarung Ustadz. Gajah Duduk, ini masih yang lumayan murah ini. Begitu besok pakai BHS, mak ini berjuta-juta nih sarung nih. Mahal juga amplop Ustadz ini. Sanggup dia beli BHS. Orang jadi tidak khusyuk. Maka saya merasa bersyukur. Kenapa? Dari sekian tahun saya jadi imam sholat, baru beliau yang mengingatkan tentang sarung saya yang mengganggu kekhusyukan orang. Selebihnya kan segan mau ngingetin kan. Sebagian itu segan mau bilang, aduh nggak enak lah Ustadz kok ditegur. Saya merasa bersyukur gitu. Dan semenjak itu saya berterima kasih dan akhirnya merubah. Jadi label sarung itu nggak saya taruh di bawah sejak saat itu. Saya taruh di atas. Jadi labelnya itu ada yang saya tekuk di sini. Meskipun memang ada sarung
Yang ada labelnya itu dua. Pertama dijahit, yang kedua disablon. Kayak gini nih. Jadi tetap ada nih di bawah nih. Padahal label aslinya saya sudah tekuk nih di sini nih. Yang dijahit itu. Tapi ini menunjukkan bahwa setiap kita punya tanggung jawab dua. Pertama, kita harus lapang dada ketika dinasihati karena kita ada kemungkinan salah. Yang kedua, kita tidak boleh minder dalam menasihati orang karena bagaimanapun juga kita berhak untuk mengingatkan orang lain yang keliru dan salah. Maka nggak ada aturan di dalam agama Islam kita soleh sendiri. Orang lain mau maksiat itu urusan dia lah Ustadz. Yang penting saya ke masjid. Kita nggak masuk surga sendirian. Pun demikian kita nggak akan masuk neraka sendirian. Kita akan rame-rame. Kalau kita masuk surga, kita rame-rame masuk surga. Kalau kita masuk neraka, rame-rame juga kita masuk neraka. Kenapa? Karena tidak tawasau bil haq. Dan yang terakhir, watawasau bis sabar. Saling menasehati tentang kesabaran. Begini, apa sih arti sabar? Karena sabar itu sering kita salah artikan. Sabar itu seringkali kita beri nasihat kepada orang-orang yang terkena musibah. Ada keluarganya meninggal. Sabar ya. Kecelakaan, jatuh. Sabar ya. Apalagi? Kena jambret, kemalingan. Sabar ya. Di PHK dari tempat kerja. Sabar ya. Emang apa itu sabar? Sabar itu maknanya menahan diri untuk tetap menahan diri untuk tidak menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah yang besar kemungkinan untuk jauh dari Allah, orang yang lagi senang apa orang lagi susah? Saya ulang ya. Sabar itu menahan diri untuk tetap dekat dengan Allah. Pertanyaannya adalah orang yang kemungkinannya lebih besar untuk jauh dari Allah, orang yang lagi senang atau susah? Yang kemungkinannya besar jauh dari Allah. Orang lagi senang, orang lagi susah itu, dia ahli maksiat misalnya, terus tiba-tiba susah hidupnya, dia jadi sholat. Dia jadi sholat gara-gara susah. Dulu waktu gajinya besar, dia nggak pernah sholat duha. Begitu di PHK sholat duha dia. Nah, dulu usahanya masih maju, jangankan baca waqiah, baca qul huwallahu ahad aja hanya di dalam sholat. Begitu usahanya bangkrut, sibuk dia mengamalkan surah waqiah. Habis maghrib dan habis subuh, idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah. Orang yang susah itu lebih besar kemungkinan dia dekat dengan Allah. Justru yang harus kita beri nasihat sabar adalah orang yang senang. Karena kerap kali kesenangan itu yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita nggak pernah melakukan. Misalnya diundang acara syukuran lahiran anak, yang sabar ya. Kan kita nggak pernah. Syukuran misalnya kantor baru, usaha baru, kita diundang ke rukonya, peresmian usaha. Yang sabar Pak ya. Kan dia jadi bingung. Sabar apaan Ustaz? Justru benar itu nasihat sabar. Karena jangan sampai kekayaanmu, kemudahanmu, usahamu, rezekimu, pangkatmu membuat kamu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Sekarang kita cross check di dalam Al-Qur'an. Yang kebanyakan jauh dari Allah itu yang hidupnya susah atau yang hidupnya senang? Di dalam Quran. Yang hidupnya senang, Firaun, Qarun, dan raja-raja lainnya. Itu semuanya senang, membuat mereka lupa kepada Allah. Yang susah justru menjadi orang yang paling dekat dengan Allah. Nabi Muhammad diburu oleh kaumnya, mau dibunuh. Nabi Isa bahkan sudah dibunuh, tapi diselamatkan oleh Allah. Nabi Musa dikejar, sampai lari membelah lautan. Nabi Ibrahim dibakar. Hampir setiap kesulitan itu mendekatkan kita kepada Allah. Jadi yang layak diberi nasihat sabar, orang yang susah atau orang yang senang? Orang yang senang. Karena orang susah nggak usah dinasihatin, dia pasti dekat sama Allah. Insya Allah. Bahkan saya berencana ada sesi tanya jawab. Tapi karena sudah azan Isya, insya Allah kita bahas pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.